Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi tentang peningkatan keterampilan praktek siswa melalui model experiential learning pada materi pencemaran lingkungan oleh Ageng Kastawaningtyas Martani, Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 2017. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil penelitian yang dilakukan di kelas 7 1-21 Surabaya yang memiliki keterampilan proses sains yang belum maksimal. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains melalui experiential learning, yaitu model pembelajaran yang memanfaatkan pengalaman baru dan reaksi siswa terhadap pengalamannya untuk membangun pemahaman dan transfer pengetahuan, keterampilan, serta sikap dengan sinteks correct, explain, reflective, observation, abstract conceptualization, dan experimentation. Jenis penelitian yang digunakan yakni pre-eksperimental, decide, dengan rancangan penelitian one group, pretest, dan post-test decide. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 1-21 Surabaya yang berjumlah 37 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswa meningkat setelah diterapkan model experiential learning. Dengan persentase rata-rata ketuntasan pretest keterampilan proses sains siswa adalah 5% dan meningkat pada post-test dengan persentase sebesar 92%. Kemudian skor untuk keterampilan proses sains sebesar 0,72 dengan kategori tinggi. Tiga aspek mendapatkan kategori peningkatan tinggi pada merumuskan masalah, bagi menginterpretasi data, dan membuat kesimpulan. Sedangkan dua aspek mendapatkan peningkatan kategori sedang, yaitu merumuskan hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis pre-eksperimental site karena tidak ada karakteristik yang disamakan dan tidak ada variabel yang kontrol. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu one group pretest post-test site, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Tes dilakukan 2 kali, yaitu sebelum biasa disebut pretest dan sesudah penerapan model pembelajaran experiential learning biasa disebut post-test. Yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan keterampilan proses sains siswa setelah diterapkan model pembelajaran experiential learning pada materi pencemaran lingkungan. Soal pretest dan post-test berisi soal yang berbeda, namun indikator dan tingkat kesulitannya sama. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan ketuntasan keterampilan proses sains setiap siswa serta ketercapaian keterampilan proses sains setiap aspek. Menurut Heck, pada tahun 1998, mengelompokkan hasil skor Gain ternormalisasi dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut, seperti pada tabel 1. Adapun kriteria ketuntasan minimal untuk keterampilan proses siswa dalam mata pelajaran IPA di SMPN 21 Surabaya adalah 72 dengan kategori C. Seperti tabel 2. Hasil keterampilan proses sains siswa dapat dianalisis dengan menggunakan nilai pretest dan post-test siswa. Perbandingan presentasi ketuntasan hasil pretest dan post-test KKS siswa dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dengan pretest yang pertama sebesar 5 dengan post-test pertama sebesar 8, lalu diikuti belakang lagi mendapatkan nilai 95% untuk pretest dan 92 untuk post-test. Hasil pretest menunjukkan bahwa 95% siswa tidak tuntas kerasukan yang mereka peroleh di bawah standar minimal yang telah ditentukan SMPN 21 Surabaya, yaitu 72. Hasil keterampilan proses sains siswa memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya model experiential learning pada materi pencemaran lingkungan. Perbedaan tersebut
dapat diketahui melalui perhitungan uji V berpasangan dengan nilai hitung 13,98 lebih dari 2,247. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara model experiential learning dengan keterampilan proses sains. Adapun peningkatan keterampilan proses sains dengan gain score dapat ditunjukkan pada diagram sebagai berikut. Seperti yang di bawah ini, pada materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan perhitungan gain score sebanyak 78,38% siswa mengalami peningkatan keterampilan proses sains dengan kriteria tinggi. Sebanyak 16,22% siswa mengalami peningkatan keterampilan proses sains dengan keterampilan sedang, dan sebanyak 5,40% siswa mengalami peningkatan keterampilan proses sains dengan kategori rendah. Jadi meningkatnya keterampilan proses siswa dipengaruhi pula oleh peningkatan rata-rata setiap indikator keterampilan proses sains. Hasil peningkatan keterampilan proses sains untuk setiap aspek keterampilan dapat dilihat sebagai berikut. Pada tabel 4, yaitu peningkatan tiap aspek keterampilan proses sains, bisa dilihat berdasarkan tabel 4, diketahui keterampilan proses sains dilakukan diperoleh hasil secara keseluruhan mengalami peningkatan untuk setiap indikatornya. Rata-rata dari kelima indikator keterampilan proses sains termasuk dalam kategori tinggi. Rata-rata setiap aspek keterampilan proses sains yang telah diujikan pada siswa berdasarkan hasil praktis dan proses post-test dapat pula disajikan pada gambar sebagai berikut. Ini adalah diagram peningkatan keterampilan proses sains tiap indikator, rata-rata skor. Keterangannya adalah KPS 1 merumuskan masalah, KPS 2 merumuskan hipotesis, KPS 3 mengidentifikasi variabel, KPS 4 menginterpretasi data, KPS 5 menyimpulkan. Jadi setelah dia melakukan pre-test dan post-test, KPS 1 yaitu merumuskan masalah dari yang 1,84 menjadi 3,34. Merumuskan hipotesis dari yang 2,58 menjadi 3,37, mengidentifikasi variabel dari 1,71 menjadi 3,26, menginterpretasi data dari 2,11 menjadi 3,5, dan yang terakhir adalah menyimpulkan dari 2,08 menjadi 3,55. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketuntasan keterampilan proses sains siswa secara klasikal mengalami peningkatan dari pretest 5% meningkat pada post-test menjadi sebesar 92%. Uji normalitas dari hasil pretest yaitu dengan nilai signifikansi 0,17 dan hasil uji T berpasangan didapat nilai hitung 13,98 kurang 2,247, sehingga dengan demikian HO ditolak dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan skor engine diperoleh rata-rata peningkatan keterampilan proses sains sebesar 0,72. Dengan demikian keterampilan proses sains meningkat dengan kategori tinggi. Keterampilan merumuskan masalah, mengidentifikasi data, dan membuat kesimpulan mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. Sementara keterampilan membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel mengalami peningkatan dengan kategori sedang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.